Kisah legenda asal-usul Tanjung Lesung, Banten. Tanjung Lesung, sebuah permata tersembunyi di Banten, Indonesia, bukan hanya terkenal karena panorama alamnya yang memukau, tetapi juga karena kisah asal-usulnya yang kaya akan cerita dan legenda. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Tanjung Lesung menyajikan pemandangan pantai yang indah dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta keindahan terumbu karang yang menakjubkan. Namun, di balik pesona alamnya yang memikat, Tanjung Lesung juga menyimpan cerita rakyat yang menarik tentang bagaimana tempat ini mendapatkan namanya. Dari kisah Raden Budok yang menemukan tempat ini hingga cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, Tanjung Lesung bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah lokal. Berikut adalah kisahnya. Alkisah, di pesisir selatan Pulau Jawa yang terpencil dan mempesona, hiduplah seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa yang memiliki jiwa petualang tak terpadamkan. Dengan anjing dan kuda kesayangannya yang setia menemani, Raden Budok menelusuri setiap sudut negeri, mencari pengalaman dan pengetahuan baru. Suatu siang yang terik, setelah puas bermain di ombak dan merasakan kesejukan air laut, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat di bawah naungan pohon ketapang yang rindang dan sejuk. Ketenangan alam dan hembusan angin laut perlahan-lahan membawanya ke alam mimpi. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara, ke sebuah negeri yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di sana, di tengah keindahan alam yang menakjubkan, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang tersenyum manis padanya. Gadis itu mengulurkan tangannya, seolah mengajak Raden Budok untuk bergabung dengannya dalam petualangan baru. Namun, mimpi indah itu harus terhenti ketika sebuah ranting kering jatuh dari pohon dan mengenai dahinya. Raden Budok terbangun, merasakan sedikit perih di dahinya, tetapi hatinya penuh dengan rasa penasaran dan harapan. Mimpi itu memberinya semangat baru untuk melanjutkan pengembaraannya, dan ia yakin bahwa di utara, petualangan yang lebih besar dan kisah cinta yang tak terlupakan sedang menantinya. Sejak hari itu, wajah gadis cantik dalam mimpinya selalu menghantui pikiran Raden Budok. Rasa penasaran yang menggelora di dalam hatinya mendorongnya untuk melakukan petualangan baru, mencari gadis dalam mimpinya di utara. Setelah berhari-hari berjalan tanpa lelah, Raden Budok akhirnya tiba di sebuah tempat tinggi yang dikenal dengan nama Tali Alas, yang kini disebut Pilar. Dari ketinggian itu, ia disuguhi pemandangan yang menakjubkan, hamparan samudra biru yang luas dan pantai indah yang memanggil-manggil dengan keindahannya. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu, menikmati sisa bekalnya sambil menyerap keindahan alam sekitar. Sementara itu, kuda kesayangannya bebas mencari rumput segar di padang, dan anjing setianya berburu burung puyuh di antara semak-semak. Merasa cukup beristirahat dan tubuhnya kembali segar, Raden Budok melanjutkan perjalanan menuju Pantai Cawat. Setibanya di sana, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di tepian pantai, membiarkan tubuhnya menikmati kesegaran air laut yang sejuk dan membersihkan diri dari debu perjalanan. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat tekadnya untuk menemukan gadis dalam mimpinya. Petualangan yang awalnya didorong oleh rasa penasaran kini berubah menjadi pencarian akan cinta dan takdir. Ketika Raden Budok kembali mendekati kuda dan anjing kesayangannya, ia mendapati mereka terkulai lelah, tak bergeming setelah menempuh perjalanan panjang. Emosi menguasainya, dan dalam kemarahan, ia mengutuk peliharaannya menjadi karang. Tak disangka, kata-katanya berubah menjadi kenyataan. Meskipun kehilangan sahabat setianya, harapannya untuk bertemu gadis impiannya tetap berkobar. Dengan semangat yang tak padam, Raden Budok terus melangkah tanpa henti, mengabaikan pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang penuh debu. Hingga suatu ketika, rintangan besar menghadangnya, banjir besar menutup jalan dan sungai yang harus ia seberangi. Ia terpaksa menunggu air surut sambil merebahkan tubuhnya yang lelah. Di tengah istirahatnya, suara lesung terdengar dari seberang sungai, menggetarkan hatinya. Bunyi itu membuat hatinya berdebar kencang,
karena ia yakin bahwa gadis cantik dalam mimpinya tinggal di kampung seberang sungai tersebut. Dengan tekad yang bulat dan hati yang tak sabar, Raden Budok memberanikan diri untuk menyeberangi sungai yang masih banjir itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia berhasil menerobos arus yang deras dan sampai di pintu masuk kampung. Perjalanan yang penuh liku dan tantangan ini semakin memperkuat keinginannya untuk bertemu dengan gadis impian yang selalu menghiasi pikirannya. Lelah menerobos banjir yang deras, Raden Budok memilih untuk beristirahat sejenak di tepian sungai sambil mengamati sekelilingnya. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh alunan bunyi lesung yang merdu dan menggetarkan hatinya. Suara itu seakan memanggil-manggilnya, membuat Raden Budok kembali berdiri dan melangkah dengan semangat menuju arah datangnya bunyi tersebut. Semakin dalam ia melangkah masuk ke perkampungan, semakin keras dan jelas bunyi lesung terdengar. Hatinya berdebar penuh harapan. Akhirnya, di sebuah tanah lapang, Raden Budok melihat pemandangan yang memukau. 4 gadis sedang asyik bermain lesung atau ngagondang, sebuah tradisi yang dilakukan penduduk kampung saat hendak menanam padi. Keindahan gerak mereka saat mengayunkan dan menumbuk alu ke dalam lesung secara bergantian benar-benar mempesona. Tradisi ini memang dilarang dimainkan pada hari Jumat, yang dianggap sebagai hari keramat oleh penduduk setempat, menambah kesakralan momen yang disaksikannya. Di antara para gadis itu, ada seorang yang menonjol, seorang pemimpin yang dengan kelincahan tangan dan aba-abanya memandu permainan. Gadis itu adalah Sri Pohaci, dan Raden Budok merasa seakan mimpinya menjadi kenyataan. Gadis yang telah lama ada dalam benaknya, yang selalu muncul dalam mimpinya, kini berdiri di hadapannya. Dengan hati yang berbinar dan penuh harapan, Raden Budok menyadari bahwa perjalanan panjang dan rintangan berat yang ia hadapi tidaklah sia-sia. Gadis yang dicarinya kini ada di depan matanya, dan mungkin petualangan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Menyadari bahwa dirinya dipandangi oleh seorang asing, Sri Pohaci segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan permainan ngagondang dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Meskipun begitu, rasa penasaran Raden Budok mengalahkan sopan santunnya. Ia mengikuti Sri Pohaci pulang hingga rumahnya, dan dengan keberanian yang besar, ia meminta izin kepada Nyi Siti, ibu Sri Pohaci, untuk menginap di rumah mereka. Namun, permintaan itu ditolak dengan tegas. Tidak punya pilihan lain, Raden Budok pun beristirahat di bel-bel bambu yang terletak di dekat rumah Nyi Siti, di bawah langit yang mulai dihiasi bintang-bintang malam. Dalam tidur lelapnya, ia terbangun oleh aroma yang begitu wangi dan menyegarkan. Ternyata, Sri Pohaci berdiri di sampingnya, memancarkan keharuman bunga yang menenangkan. Mata mereka bertemu, dan di detik itu, Sri Pohaci merasakan getaran yang sama seperti yang dirasakan Raden Budok. Ternyata, perasaan hatinya pun tertaut pada pemuda tampan tersebut. Selama beberapa hari tinggal di kampung itu, Raden Budok semakin dekat dengan Sri Pohaci. Mereka sering berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan di bawah sinar matahari yang hangat. Kebersamaan mereka pun menumbuhkan cinta yang mendalam. Pada akhirnya, Raden Budok melamar Sri Pohaci dan berjanji untuk selalu melindunginya. Dengan bahagia, Sri Pohaci menerima pinangan tersebut, dan Raden Budok memutuskan untuk menetap di kampung tersebut, merajut masa depan bersama gadis impiannya. Keindahan kisah cinta mereka menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, menambah pesona dan misteri Tanjung Lesung. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, Raden Budok selalu hadir untuk menyaksikan. Ia terpesona oleh alunan nada lesung yang merdu dan gerakan harmonis para gadis. Terlelap dalam kecintaan barunya, ia bahkan mulai belajar memainkan lesung bersama mereka, seringkali hingga lupa waktu. Kebahagiaan dan kegembiraan memenuhi hatinya, hingga ia bermain lesung pada hari Jumat, meskipun dilarang oleh istrinya karena hari itu dianggap keramat. Kegembiraan Raden Budok semakin memuncak, ia terus menabuh lesung dengan penuh semangat, melompat-lompat kegirangan, seakan menjadi seekor monyet ekor panjang yang tak mengenal lelah. Namun, di tengah kegirangan itu, ia mendapati dirinya berubah menjadi seekor lutung dengan tubuh yang dipenuhi bulu-bulu tebal.
Terkejut dan ketakutan, Raden Budok berlari terbirit-birit menuju hutan di pinggir kampung, meninggalkan kehidupan lamanya dan tak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci, yang merasa malu atas perubahan suaminya, memutuskan untuk pergi diam-diam dari kampung halamannya. Ia menghilang tanpa jejak, dan menurut cerita rakyat, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi, memberikan berkah bagi sawah dan ladang penduduk. Untuk mengenang kemahiran dan kesenangan Sri Pohaci dalam bermain lesung, penduduk setempat menamai kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Dan karena letaknya yang berada di sebuah tanjung, kampung tersebut kemudian dikenal dengan nama Tanjung Lesung. Demikianlah kisah asal-usul Tanjung Lesung yang kaya akan nilai budaya dan legenda dari tanah Banten, menjadikan tempat ini bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga cerminan kekayaan tradisi dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.